Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirna Anggun. Saya dari kelas PBIC. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya dengan mata kuliah Kewarganegaraan dan dosen pengampunya Ibu Yuli Asmala Kurnia MA. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan hakikat kewarganegaraan. Nah, menurut pendapat saya di sini dan saya juga mengutip dari berbagai jurnal, seperti yang kita ketahui bahwasanya hakikat itu merupakan kalimat atau ungkapan yang sebenarnya atau makna yang paling mendasar. Jadi dapat kita artikan bahwasanya hakikat pendidikan kewarganegaraan itu adalah suatu metode atau langkah-langkah pendidikan yang diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian nasional, dan juga Pancasila ini sebagai acuan dalam hukum dan juga sikap dari anak bangsa, terutama pada bangsa Indonesia, dan juga serta sebagai upaya yang sadar dan terencana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk warga negaranya dengan memupuk jati diri dan moralitas anak bangsa tersebut. Jadi lebih tepatnya hakikat Pancasila ini adalah suatu metode untuk menjadikan anak bangsa ini agar memiliki sikap yang cinta terhadap tanah airnya. Nah, di sini yang kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Menurut pendapat saya juga di sini saya mengutip bahwasanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu sangatlah penting, karena dengan adanya pendidikan tersebut agar mahasiswa itu menjadi pribadi yang paham tentang hak dan juga kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, seperti itu, agar terciptanya negara yang jaya. Dan juga contoh dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini saya ambil contohnya yaitu mengenai demo, seperti demo yang kemarin yang dilakukan oleh mahasiswa di Palembang ini, yaitu demo dengan judul besar tolak presiden 3 periode. Nah, dengan pendidikan Pancasila ini kita akan mengerti bahwasanya hak dan kewajiban kita sebagai warga. Dengan demo ini kita dapat menyampaikan aspirasi kita terhadap suatu pemerintahan atau kepada presiden kita, bahwasanya tidak dianjurkan untuk melaksanakan presiden 3 periode ini atau menolaknya. Dan juga pemuda Indonesia ini melakukan demo tersebut untuk menyampaikan aspirasinya dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan juga terkait dengan Pancasila keempat dan kelima, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan tentang identitas nasional dan bagaimana sikap kamu dalam membawa identitas nasional Indonesia jika saat ini kamu berada di negara lain. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Bahwasanya identitas nasional ini adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Misalnya, jika saya berada di negara lain, maka di sana saya akan membawa identitas nasional yang berupa buah-buahan lokal. Di sana saya akan memperkenalkan bahwasanya buah-buahan lokal tersebut hanya dapat ditemukan di Indonesia saja. Tidak hanya buah-buahan lokal saja yang menjadi identitas nasional di negara Indonesia ini, yang lainnya yaitu berupa bendera merah putih, Pancasila, dan juga lagu Indonesia Raya, serta budaya-budaya atau suku-suku yang ada di Indonesia itu merupakan salah satu identitas nasional juga. Soal yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu jelaskan
Sejarah rumusan Pancasila. Perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya yang pertama yaitu BPUPKI, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan merupakan tindak lanjut atas janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia, yang diketuai oleh Bapak Regiman Widioningrat pada pidato pembukaannya. Rumusan yang kedua yaitu Usulan Dasar Negara Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Usulan lisannya yang berupa ada 5 yang berupa pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Usulan tertulisnya yaitu berupa ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan yang ketiga yaitu Usulan Dasar Negara Supomo, 31 Mei 1945. Di sini dia memberikan 5 usulan dasar yang berupa persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyatnya. Yang keempat yaitu Usulan Dasar Negara Soekarno 1 Juni 1945. Di sini Soekarno menyatakan usulan negaranya yang disebut dengan Pancadharma. Dan yang kelima yaitu pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di dalam PPKI ini bahwasanya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh PPKI tersebut pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan soal yang kelima yaitu jelaskan menurut sudut pandang kamu menurut terkait Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik pada wacana Presiden 3 periode. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem filsafat itu adalah sistem yang alamiah atau yang sudah ditetapkan. Nah, dalam kaitannya dalam Presiden 3 periode ini adalah bahwasanya di negara Indonesia ini sistem filsafatnya itu sudah ditetapkan bahwa presiden itu hanya bisa menjabat 2 periode saja. Jadi kalau sudah 3 periode, maka mereka sudah membuktikan melanggar dalam filsafat di Indonesianya sendiri, di negaranya sendiri. Nah, dan kaitannya dalam etika politik yaitu menurut saya orang-orang tersebut atau pemerintahan tersebut sedang menjalani bisnis dengan rakyatnya atau melakukan politik dengan rakyat dengan cara menaikkan harga sembako. Misalnya di Indonesia kita dinaikkan harga minyak agar kaitannya dengan 3 periode ini agar di Indonesia ini mereka hanya memilih presiden yang lama untuk menurunkan harga sembako tersebut. Menurut saya mereka menjalankan politik kepada rakyatnya agar mendapatkan suara untuk pemilihan presiden dalam pemilu nanti dengan cara sembako naik. Ketika mereka sudah menjabat, maka harga sembako tersebut akan diturunkan kembali atau seperti biasanya. Soal yang keenam yaitu jelaskan beserta contoh tentang Pancasila bersifat ideologi terbuka, terutama dengan perkembangan digitalisasi saat ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka.
bahwasanya Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah Pancasila yang bersifat dinamis dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya yaitu seperti Instagram atau media sosial. Di sini Instagram itu berasal dari luar, yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia maupun di luar. Gunanya Instagram ini dalam perkembangan digital ini yaitu sangat menguntungkan karena Instagram ini dapat menjangkau orang dari jarak jauh. Misalnya mencari informasi dari berbagai tempat atau berbagai wilayah ataupun berbagai negara, kita dapat menjangkaunya secara mudah, dan juga kita dapat mengumpulkan berbagai informasi dengan cara cepat karena sekarang sudah zaman modern. Dan juga di Instagram ini kita dapat berkomunikasi dengan keluarga kita, entah itu jauh ataupun dekat, kita dapat berkomunikasi secara mudah seperti itu. Dan soal yang terakhir yaitu ketujuh, jelaskan dan berikan contoh dalam berbangsa dan juga bernegara. Sebelum ke contohnya, kita akan menjelaskan makna dari berbangsa dan bernegara terlebih dahulu. Bahwasanya berbangsa dan bernegara itu memiliki makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara yang mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi dengan keikhlasan bertindak demi kebaikan bangsa dan negaranya. Maksudnya dari berbangsa dan bernegara ini yaitu sadar bahwa mana yang hak dan juga mana kewajibannya terhadap negaranya. Di sini saya mengambil contoh dari berbangsa dan bernegara, yaitu melestarikan budaya. Seperti di Palembang ini terdapat budaya menari kita yaitu tari tanggai. Nah, di sini kita harus membudidayakan tari tanggai ini karena kalau tidak dibudidayakan nanti akan hilang. Dengan seiringnya waktu budaya kita akan hilang dengan sendirinya seperti itu. Untuk melestarikan budaya tari tanggai ini, kita itu harus memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa, terkhususnya di Palembang, dengan cara memberikan les menari ataupun eskul menari ekstrakurikuler maupun UKMK. Dengan adanya ini kita dapat sebagai simpulannya, saya akan menyimpulkan dari 7 pertanyaan tadi bahwasanya kita ini sebagai warga negara Indonesia harus sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yang berupa kita harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia dan juga memperkenalkan identitas nasional kita kepada negara lain, dan juga harus saling toleransi akan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, karena di Indonesia ini terdapat banyak sekali perbedaan, entah itu perbedaan dalam hal agama maupun perbedaan dalam suku, bangsa, dan juga rasnya. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.